Jumpa lagi anak-anak dengan Bunda Esti. Kali ini kita ada di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini kita akan belajar tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, simak penjelasan dari Bunda ya. Flora dan fauna Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang terdiri atas flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna termasuk tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki posisi strategis dalam lingkungan hidup di dunia, yaitu berupa negara kepulauan yang beriklim tropis. Faktor keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberadaan flora dan fauna yang ada di Indonesia, yaitu iklim, tanah, fisiografi, dan biotik. Yang pertama yaitu iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas. Iklim sendiri memiliki 5 unsur, yaitu suhu, sinar matahari, kelembapan udara, curah hujan, dan angin. Unsur iklim yang pertama yaitu suhu udara. Suhu udara adalah sebuah keadaan panas atau dinginnya udara yang memiliki sifat menyebar dan berbeda-beda di setiap daerah tertentu. Franz Wilhelm Junghun, seorang geologi dan botanis asal Jerman, membuat zonasi atau batasan wilayah tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Zonasi tersebut dibuat berdasarkan ketinggian tempat, karena ketinggian tempat sangat berpengaruh pada suhu udara. Junghun membagi menjadi 4 zona. Dari yang paling bawah yaitu zona panas, kemudian zona sedang, zona sejuk, dan zona dingin. Zona panas terletak pada ketinggian 0 sampai 600 meter. Memiliki suhu 22 derajat sampai 26,3 derajat Celcius. Jenis tumbuhan yang dapat tumbuh yaitu karet, coklat, tebu, jagung, padi, dan kelapa. Zona yang kedua yaitu zona sedang, berada pada ketinggian 600 sampai 1500 meter. Berada pada suhu 17,1 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Jenis tumbuhan yang dapat hidup yaitu kopi, kina, dan teh. Zona yang ketiga yaitu zona sejuk, berada pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter. Memiliki suhu 11,1 derajat Celcius hingga 17,1 derajat Celcius. Zona yang paling atas yaitu zona dingin, terletak di ketinggian lebih dari 2500 meter. Berada pada suhu 6,2 derajat Celcius hingga 11,1 derajat Celcius. Jenis tumbuhan yang dapat tumbuh yaitu lumut. Unsur iklim yang kedua yaitu sinar matahari. Cahaya dari sinar matahari merupakan makanan bagi tumbuhan karena membantu proses fotosintesis dari tumbuhan. Ketersediaan sinar matahari di setiap wilayah berbeda-beda, dan tumbuhan dan juga hewan melakukan proses penyesuaian diri. Unsur iklim yang ketiga yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara menggambarkan uap air yang terkandung dalam udara. Semakin lembab suatu lingkungan, maka semakin banyak pula uap air yang ada. Air adalah komponen penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Selain itu, air juga mempengaruhi serapan zat hara oleh akar tumbuhan. Unsur iklim yang selanjutnya yaitu curah hujan. Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh di sebuah daerah pada kurun waktu tertentu. Intensitas curah hujan di suatu tempat menentukan keberlangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Curah hujan yang turun menentukan kapasitas air yang dibutuhkan oleh tanaman dan juga hewan untuk terus tumbuh. Unsur iklim yang terakhir yaitu angin. Angin adalah massa udara yang bergerak. Angin bertiup dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Angin mempengaruhi jenis tumbuhan yang ada. Faktor keanekaragaman flora dan fauna yang kedua yaitu tanah. Faktor tanah atau edafik adalah faktor yang ditempati oleh makhluk hidup. Tanah yang subur akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Tanaman di sini bisa menjadi sumber makanan bagi hewan. Faktor tanah atau faktor edafik terdiri dari 4. Yang pertama, keasaman atau pH tanah.
Yang kedua, struktur tanah. Yang ketiga, kandungan air dan udara. Dan yang keempat, tekstur tanah. Faktor tanah di sini lebih berpengaruh pada persebaran flora. Karena keasaman tanah akan mempengaruhi pada berkembang biaknya tumbuhan. Struktur tanah juga mempengaruhi komposisi material yang membentuk tanah. Kandungan air dan udara akan membantu tanaman dalam menyerap mineral dan juga berperan dalam proses bernapasnya tanaman. Tekstur tanah yang baik bagi tumbuhan adalah yang memiliki komposisi tanah lempung, pasir, dan debu yang seimbang. Faktor yang ketiga yaitu fisiografi atau topografi. Topografi adalah tingkat kemiringan dan ketinggian suatu tempat. Faktor ini mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu wilayah. Flora dan fauna yang hidup di dataran tinggi akan berbeda dengan yang hidup di dataran rendah. Faktor yang terakhir yaitu faktor biotik. Terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen manusia, komponen hewan, dan komponen tumbuhan. Manusia berperan dalam keberlangsungan hidup tumbuhan dan hewan. Kemudian hewan berperan membantu dalam penyerbukan tumbuhan dan juga sebagai sumber bahan pangan bagi manusia. Sedangkan tumbuhan berperan dalam penyuburan tanah dan juga sebagai sumber makanan bagi hewan. Persebaran flora di Indonesia. Flora adalah segala jenis tumbuhan yang hidup di suatu kawasan tertentu yang tumbuh secara alami. Pengelompokan flora di Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok Indo-Malayan, dan yang kedua, kelompok Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan, pengelompokan flora ini meliputi bagian barat Indonesia, yaitu daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ciri-cirinya memiliki berbagai jenis meranti, rotan, dan nangka. Kelompok Indo-Australian berada di bagian timur Indonesia, meliputi daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Ciri-cirinya memiliki berbagai jenis matoa, sagu, dan juga banyak terdapat hutan kayu putih. Jenis-jenis hutan yang dapat tumbuh di Indonesia ada 6 jenis. Yang pertama yaitu hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di pantai landai dan berlumpur, serta terletak di daerah pasang surut. Fungsinya yaitu sebagai pencegah abrasi pantai dan juga sebagai habitat ikan. Persebarannya di pantai utara Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Yang kedua, hutan rawa. Hutan rawa adalah hutan yang tumbuh di atas. Hutan rawa adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa. Jenis tumbuhannya yaitu beluntas, pandan, dan ketapang. Persebarannya di pantai timur Sumatera dan Kalimantan Barat. Ketiga, hutan hujan tropis adalah hutan yang hidup di daerah tropis dengan kondisi pepohonan yang selalu hijau sepanjang tahun. Dedaunan yang lebat membuat sinar matahari sulit untuk menembus ke dalam hutan. Jenis tumbuhannya yaitu berupa pohon-pohon besar, perdu, rumput, dan benalu. Persebarannya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Keempat adalah hutan musim, yaitu hutan yang terdapat di daerah dengan perbedaan suhu yang tinggi dan juga perbedaan musim yang jelas. Pepohonan di musim kemarau akan meranggas dan ketika musim dingin atau penghujan akan hijau kembali. Jenis tumbuhannya contohnya adalah jati dan akasia. Persebarannya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya yaitu hutan sabana atau savana. Adalah padang rumput yang diselingi pepohonan yang menggerombol dan berserakan. Cocok untuk menggembala hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kuda. Persebarannya di daerah yang memiliki musim kemarau panjang dan curah hujan kecil, seperti di Nusa Tenggara. Yang terakhir yaitu hutan lumut. Hutan lumut adalah hutan yang terdapat di daerah pegunungan yang tinggi, selalu tertutup kabut, suhu rendah, dan lembab. Persebarannya di pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di suatu kawasan tertentu atau periode tertentu. Pengelompokan fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, tipe Asiatis, berada di wilayah Indonesia bagian barat. Yang kedua, tipe Peralihan, berada di wilayah Indonesia bagian tengah. Dan tipe Australis, berada di wilayah Indonesia bagian timur.
Di sini, Bunda sudah menyajikan peta persebaran zona fauna di Indonesia yang dibatasi oleh 2 garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan bagian tengah. Penggagasnya adalah Alfred Wallace. Sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Penggagasnya adalah Max Weber. Fauna Asiatis. Ciri utamanya terdapat banyak mamalia berukuran besar, seperti kerbau, gajah, badak bercula satu, harimau, orangutan, dan banteng. Fauna peralihan. Ciri utamanya terdapat banyak fauna khas Indonesia, karena bercorak campuran antara Asiatis dan Australis, seperti anoa, babi rusa, komodo, dan burung maleo. Khusus fauna yang ada di wilayah peralihan, faunanya merupakan fauna endemik atau tidak terdapat di daerah lain. Fauna Australis. Ciri utamanya terdapat banyak jenis burung berbulu indah dan juga memiliki kesamaan dengan fauna Australis, seperti cendrawasih, merak, kakatua, kasuari, kanguru, wallaby, dan koala. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda. Jika anak-anak masih ada yang kebingungan, anak-anak bisa bertanya di chat room atau bisa WhatsApp Bunda Esti ya. Oke, untuk tantangan pada minggu ini, Bunda ingin anak-anak semua membuat mind map tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Keterangan lebih lengkapnya anak-anak bisa membaca di caption yang ada di video. Oke, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we close our lesson today, let's pray together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.